Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi pemirsa NASA, mitra NASA dimanapun Anda berada, baik di Jawa maupun luar Jawa, seluruh Indonesia, bahkan di luar negeri. Bertemu kembali pada saat ini kita live streaming di lahan Drainat Teknofarm ya, di Donoharjo, Sleman, Yogyakarta. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mengupas tuntas yaitu produk NASA yang sangat luar biasa dan BSH. Ya, untuk lebih jelasnya, mari kita kupas satu persatu ya. Produk NASA yang sangat luar biasa ini yang sangat-sangat dinanti para penggiat agro di manapun berada. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan kupas yaitu produk yang pertama adalah Fruitop. Fruitop ini adalah suatu produk yang sangat luar biasa, terobosan dari PT Natural Nusantara, merupakan produk super ion ya, yang langsung bisa diserap oleh tanaman. Dan ini terbuat dari garam-garam yang terbaik yang banyak mengandung unsur makro dan unsur mikro. Nah, produk Fruitop ini lebih dikhususkan untuk merangsang dan memperbanyak pembuahan dan pembungaan. Nah, bagaimana cara kerja atau cara penggunaan produk Fruitop ini nanti kita akan praktekkan ya, supaya produk ini bisa bermanfaat untuk mitra-mitra NASA dimanapun Anda berada. Nah, produk Fruitop ini per hektar bisa digunakan 3-6 kilo ya. Kebutuhan per hektar 3-6 kilo, kemudian per liternya ini bisa 1-3 gram per liternya. Nah, untuk tanaman-tanaman tahunan ataupun tanaman-tanaman semusim ini juga bisa disemprot dengan menggunakan produk Fruitop ini ya. Untuk produk Fruitop untuk tanaman semusim seperti tanaman pangan, kemudian tanaman palawija, kemudian hortikultura, ini bisa disemprotkan tiap 1-2 minggu sekali. Sedangkan untuk tanaman buah-buahan seperti tabu lampot yang Anda saksikan di saat ini live streaming kita, ini bisa diberikan 2-4 minggu sekali. Sedangkan untuk tanaman buah-buahan ya di lahan juga bisa diberikan 2-3 bulan sekali. Ya, bahkan untuk tanaman perkebunan ini juga bisa disemprotkan ini tiap 3-6 bulan sekali. Nah, untuk lebih jelasnya ya, kita akan praktek langsung ya bagaimana cara penggunaan Fruitop ini ya. Yang paling optimal ini memang yang paling bagus ini bisa dicampur dengan Green Star. Biasanya ini nanti untuk aplikasi atau penyemprotan atau pada saat penggunaan di tanaman-tanaman hidroponik. Ini biasanya sudah tidak menggunakan pupuk-pupuk yang lain, ini hanya menggunakan Green Star dan juga menggunakan Fruitop ini. Tapi untuk penyemprotan ini bisa hanya menggunakan Fruitop saja. Nah, bagaimana cara penggunaannya ya? Yang mana kemasan Fruitop ini ada yang kemasan 1 kilo dan juga ada yang kemasan 100 gram. Nah, ya, ini kalau penuh ini bisa sampai kurang lebih sekitar 15 literan ya. Ini kita ambil yang 10 liter ya. Kita akan menggunakan dosis Fruitop ini 2 gram per liter ya. Kita ambil ya Fruitop, ini kita ambil ya. Ini adalah Fruitop ya. Ini satu peres dari Fruitop ini ya. Satu peres Fruitop ini kurang lebih 10 gram ya, 10 gram. Jadi kita menggunakan 2 sendok ya. 2 sendok Fruitop ya. Ya, kita pereskan ya. Peresan ini kurang lebih sekitar 10 gram. Tadi sudah kita timbang 1 sendok ini untuk Fruitop ini 10 gram. Nah, kemudian kita aduk ya pakai tangan ya sampai rata ya. Ini
Jadi dosis per 10 liter ini kurang lebih 20 gram. Ya. 20 gram. Setelah kita aduk sampai rata, kemudian kita masukkan ke dalam tangki semprot. Nah, nah, ini nanti sekiranya pengen dipenuhi, ini tangki semprot ini penuhnya adalah 15 liter, bisa ditambah ya dengan ditambah menggunakan Freetop ini juga bisa. Ini kita menggunakan yang dosis 20 gram per 10 liter air. Oke. Nah, setelah itu ya kita semprotkan ke tanaman-tanaman. Ya, untuk tanaman-tanaman seperti ini yang kita praktekkan, aduh, iki, yes, Vip, Vip. Nah, iya, iya, oke, ya, untuk tanaman dicetat ya. Nah, ini kita semprotkan merata. Kita atur nozzle-nya ya biar, nah ini penyemprotan yang merata. Ada tanaman tabu lampot. Nah, untuk tabu lampot ini nanti bisa diulangi 2 sampai 4 minggu sekali, atau bisa 1 bulan sekali ya. 2 sampai 4 minggu sekali ya. Ini bisa lihat, dan ini sudah berbuah tanamannya, tetap masih kita semprot ya. Ya, ini. Wah, nih, nah ini nanti untuk tanaman cabai juga bisa, ini ada tanaman cabai ini juga bisa kita semprot supaya nanti bisa buahnya terus menerus ya. Nih, nah, nih, set. Ya. Oke, kita bisa ke sana, Mas. Semprot ke sana. Nih. Oke. Yuk. Kita bisa nyemprot. Ini untuk tanaman. Kebetulan ini juga ada tanaman cabai, baru tanam, ini juga bisa disemprotkan ya. Tanaman cabai ini juga bisa disemprotkan. Yuk, kita nyemprot yang ada di mana, Mas? Ini untuk tanaman bunga-bunga pun bisa disemprot, Mas. Nah, dengan menggunakan Freetop supaya bunganya banyak. Ini jeruk apa ini? Jeruk Kisma Agrihoh. Ya, jeruk Kisma Agrihoh. Ini jeruk apa, Mas? Nah, ini jeruk Maduro ya. Ini jeruk Maduro. Nah, wah,
dadang. Ini jeruk batu. Ini jeruk dari batu. Wah, sampai di Sleman juga nih, Mas. Ini jeruk batu ini. Ya. Jeruk batu. Ya. Ini juga jeruk batu. Ini jeruk sitaya. Nah, yuk. Ini ke jagung ya apik lho. Wah. Ya. Ya. Kita nyoba nyemprot ini ya untuk tanaman hortikultura. Nah, untuk tanaman hortikultura ini bisa disemprotkan 1 sampai 2 minggu sekali. Ya, masuk tanaman-tanaman semusim, tanaman pangan, tanaman palawija, ya. Penyemprotan yang paling bagus ini adalah di bawah daun, karena stomata ini pas membuka di bawah daun ini, ya. Atas bawah daun ini bagus untuk penyemprotan nutrisi. Nah, oke, itu nanti kita ketemu lagi live ini kalau pas panen Mitra Nasa. Oke, siap? Yes, kita nyemprot lagi di luar untuk tanaman jeruk, tanaman tabu lampot lagi. Aduh. Waktu Pak daerahnya Pak. Sehari berapa kali? Apa? Pasnya berapa? Pemupukan yang penyemprotan yang paling bagus untuk nutrisi ya ini pas ini ya, antara jam 8 sampai jam setengah 11. Ini yang paling bagus pas stomata membuka. Ya, ini pas ini untuk penyemprotan pupuk yang paling bagus. Jangan sampai nanti jam 12 jenengan nyemprot itu kurang bagus. Ya. Apalagi Mas? Kalau untuk tanaman mangga ini bisa disemprotkan, fruit top ini dikocorkan juga bisa sebenarnya. Ya. Kalau di tanaman tabu lampot, kalau pengen dikocorkan nanti ini dosisnya adalah kurang lebih 1 sampai 2 liter air tadi yang sudah dicampur dengan fruit top, ya, atau 2 gram per liter. Nah, ini kasih aja untuk apa fruit topnya, ya, 2 gram per liter. Ini jeruk baru lagi Mas, ini Mas. Jadi sing mau sing. Nah, ini untuk nyemprot sayur, kebetulan ada sayur juga di sini. Ini untuk tanaman-tanaman semusim seperti ini bisa dilakukan seminggu sekali. Ini juga ada sawi, ini sudah siap panen sebenarnya.
kawi ini sudah panen ya, sebagai tanaman selada untuk para tenaganya bisa untuk campuran mie ini ya. Kebetulan yang di sini kan ada yang penjaganya, ini salah satu untuk makanan penjaga ya. Oke, Mitra NASA, itu kita langsung praktek yang untuk BSA. Oke Mas. Lanjut aja. Ya, sekarang kita lanjut ya, bagaimana cara penggunaan produk BSA, biang subur alami, yaitu biangnya pupuk organik, bagaimana cara penggunaannya. Perlu pemirsa ketahui juga bahwa penggunaan free top ini lebih optimal bisa dicampur dengan menggunakan Green Star ya. Ini terutama untuk penggunaan di tanaman-tanaman hidroponik, free top sama Green Star. Nah, bisa buat padi nggak Pak? Bisa ya, ini juga bisa digunakan untuk penyemprotan pada tanaman padi. Nah, untuk tanaman padi ini semprotkan aja mulai umur 15, 30 dan 45 hari. Ya, free top memang luar biasa ya. BSA. Nanti BSA nih Mas. BSA. BSA. Ini BSA ini. Ini BSA Pak. Nih Mas. Nanti setelah disemprot biasanya ya, ini banyak bunga. Nah, ini keluar bunga dan ada yang sudah bunga. Dan ini akan muncul bunga terus-menerus. Ini kelebihan dari free top ini nih. Ya, Mitra NASA. Nah, setelah disemprot ya, ini nanti kelebihan-kelebihan yang sudah dilakukan di sini, ini bunga ini akan muncul. Nah, ini buah sudah ada, tetap bunga ini akan muncul. Nah, itu salah satu fungsi free top tadi adalah untuk memperbanyak pembungaan dan pembuahan, dan bisa juga mencegah kerontokan buah. Nah, ini sudah banyak pentilnya nih Mas. Ini penggunaan free top yang sangat luar biasa ini. Ya, bisa dilihat. Ya. Nanti di sini akan timbul tunas-tunas baru dan keluar bunga. Ya, akhirnya jadi pentil seperti ini. Seperti yang kita saksikan ini kan, ini yang nanti akan jadi bunga. Ya, ini bunga ini nanti yang akan jadi buah seperti ini. Ya. Hati-hati untuk tanaman tabu lampot, kalau buahnya banyak ya harus disanggah seperti ini. Siapkan sanggah. Oke, Mitra NASA. Sekarang kita akan praktek ya penggunaan pupuk BSA. Nah, pupuk BSA ini adalah pupuk biang subur alami, di mana ini adalah pupuk organik serbuk. Ya, kelebihannya ini adalah sebagai biang dari pupuk organik cair, karena ini serbuk ya, nanti dibuat cair ya. Penggunaannya bagaimana nanti bisa dilihat ya. Ini ambil ya, kita ambil air dulu ya, samping sana Mas ya. Oke ya, BSA ini ya kemasannya adalah 150 gram ya. Kalau pengen dibuat jadi biangnya pupuk organik, terutama pupuk organik cair, karena ini serbuk ya, ini nanti bisa satu dus ini 150 gram, ini nanti dicampur
dengan menggunakan 2-3 liter air. Sebagai apa? Sebagai larutan induk. Ya, larutan induk POC BSA atau sering disebut di sini adalah Lipok BSA. Itu larutan induk pupuk organik cair BSA. Ini 150 gram, ini nanti dicampur dengan menggunakan 2-3 liter air. Ya, lebih optimal lagi ya, kalau pengen luar biasa lagi, BSA ini sebagai larutan induk ya, 1 dus ini bisa dicampur dengan 1 botol hormonik kalau pengen lebih optimal ya ini. Nah, kemudian nanti didiamkan kurang lebih 1 minggu ya, ini bisa didiamkan 1 minggu sebagai larutan induk. Untuk apa? Untuk fermentasi supaya pupuk ini lebih jadi dulu, karena ini dari serbuk kemudian ke cair, ini bisa didiamkan. Ini bisa sebagai alternatif solusi dan penggunaannya ini lebih murah ya. Kemudian dari campuran tadi ya, yang sudah jadi larutan induk Lipo BSA, ini diaduk sampai rata, setelah didiamkan seminggu, itu nanti diambil ya kurang lebih 2-5 cc per liter atau 2-5 tutup per tangkinya ya. Ini bisa diambil ya. Kemudian kemasan dari BSA ini 150 gram dan kebutuhan per hektarnya ini sebenarnya cukup praktis, yaitu sekitar 300 gram saja atau 2 ya, atau 2 dus BSA ini aja. Praktis toh ya. Ini adalah solusi praktis, manfaat dan solutif kalau Anda pengen ya ini menjadikan biangnya pupuk organik cair, dibuatkan larutan induk. Nah, bagaimana cara penggunaannya nanti kita praktekkan, karena per hektar hanya butuh 4-6 liter Lipo BSA, larutan induk pupuk organik cair BSA. Tapi kalau dusnya ini cukup menggunakan 2 dus ini, 300 gram per hektarnya, luar biasa. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita buat larutan induk. Ya, larutan induknya embernya sijine Mas. Ini berarti yang baru ya Pak? Itu ya? Apa? Yang lain ya? Ini enggak untuk semprot, ini untuk larutan induk. Ya. Bisa disimpan ya? Iya, ini untuk simpan, enggak langsung disemprot. Sebenarnya penggunaannya kan itu untuk ya. Sebelum disimpan, dicampur dulu dengan harmonik, bisa nggak Pak? Atau bagaimana? Iya, ini mau dicampur dengan hormonik ya. Lebih optimal memang BSA ini kalau digunakan larutan induk dicampur hormonik ya. Ini bisa kita ambil ya. Dosisnya 1 dus ini kalau digunakan larutan induk ya, kita ambil 2 liter air. Ini 1 liter air ya. Masukkan ke ember ya, 1 liter. Kemudian ini 2 liter bisa 3 liter, 2 atau 3 liter air ya. Kita ambil yang 3 liter air ya. Kita ambil 3 liter air ini sebagai larutan induk. Kemudian kita masukkan ya 1 dus ini ya. Ya, nih kemasan 150 gram ya, larutan induk. Ini ada ini ya, tinggal kita ambil aja, tes ya. Nih tadi tinggal shred nih, ini masukkan semuanya kalau pengen jadi larutan induk ya. Nih kemudian ini diaduk ya sampai rata.
sebagai larutan induk. Ini kebetulan 3 liter air ya. Nah, kalau pengen lebih optimal, ini bisa ditambah 1 botol hormonik. Ya, yang 1 dus tadi ya, ini ya. Kemudian dicampur 1 botol hormonik. Ya. Set, diaduk sampai rata. Udah. Ini bisa sebagai larutan induk pupuk organik cair BSA, biang subur alami. Sebagai biangnya pupuk organik, didiamkan 1 minggu minimal. Bisa 1 minggu, 2 minggu. Setelah didiamkan, ya, ini nanti kita bisa gunakan karena ini sebagai biangnya pupuk organik, ya, sudah kita cairkan yang serbuk tadi, ya. Ini bisa diambil kurang lebih 2 sampai 5 cc per liter. Ya. Atau bisa 2 sampai 5 tutup per tangkinya. Ya, ini. Udah praktis sekali. Ya. BSA salah satu solusi biangnya pupuk organik yang praktis, ya, manfaat dan solutif. Ini bisa digunakan petani sebagai larutan induk kalau pengen membuat pupuk organik cair yang paling praktis ya seperti ini. Ya, ini diamkan seminggu, udah tinggal ambil aja. Nah, kebutuhan per hektarnya cukup 2 ini ya, 2 dus ya. Kemudian diambil ya. Paling tidak 2 tutup ya, 2 sampai 5 tutup per tangkinya. Ini. Gitu. Mitra Nasa. Disimpannya ditutup atau gitu aja bisa Pak? Disimpannya di gini nggak apa-apa, lebih bagus ditutup. Dimasukkan ke dalam botol. Kalau bisa masukkan ke dalam botol atau gini aja kemudian nanti ditutup. Itu lebih praktis. Tahan berapa lama Pak? Itu tahan, semakin lama disimpan malah semakin bagus. Karena ini pupuk ini nanti akan jadi. Ya minimal 1 minggu. Ya, ini. Sehingga proses fermentasinya akan terjadi semakin lama. Pupuk organik ini semakin lama disimpan malah semakin bagus. Itu Mitra Nasa. Dimanapun Anda berada. Kalau dicampur sama yang lain bisa apa? Free top mungkin. Oh bisa, jadi sebagai biangnya, ya, ini misalnya mau digunakan biang, dicampur free top juga bisa. Ya, tapi minimal BSA aja boleh karena memang BSA ini dikhususkan sebagai biangnya pupuk organik. Ya, bisa tambah hormonik, bisa tambah Green Star, bisa. Kemudian nanti dalam aplikasi, kalau sudah sebagai biangnya pupuk organik, mau dicampur dengan yang lain bisa. Atau BSA sebagai larutan induk pupuk organik, ya. Kemudian kalau sudah didiamkan 1 minggu atau 2 minggu, dalam penggunaannya bisa dicampur dengan hormonik, bisa dicampur dengan kristal, bisa dicampur dengan free top. Nah, tinggal analisis ekonominya nanti masuk tidak. Itu aja. Masalah dicampur dengan apa-apa ini bisa. Disemprot apa dikocor Pak? Ini bisa disemprotkan, bisa dikocorkan. Ya, tapi yang paling bagus karena ini sudah berupa cair, ini yang langsung bisa diserap, ini lebih khusus disemprotkan. Ya, ini. Itu. Berarti paketan BSA bisa untuk mengganti POC NASA ya? Iya, betul sekali. Ini salah satu alternatif solusi sebagai biangnya pupuk organik, bisa menggantikan POC NASA. Ya, dan ini lebih praktis, manfaat dan solutif. Kalau mitra-mitra NASA pengen membuat pupuk organik cair secara cepat, ya, bisa sebagai biangnya. Oke, gitu. Oke, ya. Demikian mitra NASA penggunaan pupuk free top ya, dan juga BSA sebagai biangnya pupuk organik ya, yang kita gunakan pada saat ini untuk free top untuk tanaman-tanaman tabu lampot,
di Drynet Teknofarm ya di Donoharjo, Sleman, Yogyakarta ya, lahan pribadi milik Pak Fahmi ya. Dicampur pestisida Pak, bisa nggak Pak? Dicampur pestisida bisa Mas. Jadi pupuk organik itu bisa dicampur dengan pestisida kimia ataupun dengan pestisida yang lain ya. Yang tidak boleh dicampur kalau produk NASA itu yang agen-agen hayati. Oke, demikian mitra NASA dimanapun Anda berada ya. Reporter Agus dan kameramen Ricky Dimas Arsi melaporkan dari Drynet Teknofarm Sleman, Yogyakarta. Salam NASA.